the streets, so these ladies like, big deal, straight shows like, make it this, make it that like, don't lie, you know how I sound like. I'm in the streets, so these ladies like, big deal, straight shows like, make it this, make it that like, Kalau kalian mencoba ingin mendefinisikan tentang perempuan berdaya itu, kira-kira definisi kalian tentang perempuan berdaya itu kayak mana gitu? Oke. Sebelumnya saya disclaimer dulu karena kita hari ini saya berstatus sebagai muslimah gitu kan ya. Saya akan mencoba menjawab dengan perspektif perempuan berdaya muslimah gitu kan. Artinya tidak menghilangkan nilai-nilai agama ataupun prinsip-prinsip moral agama yang saya anut begitu. Nah, kalau berbicara perempuan berdaya, dalam konotasi saya adalah mereka yang mampu untuk eksis tanpa mengesampingkan rasa nyaman mereka. Karena apa? Karena kalau kita lihat tentang pemberdayaan hari ini, itu kan memasuki beberapa gelombang. Dan perempuan hari ini mulai terperdaya pemberdayaan semu. Pemberdayaan semu itu gimana sih? Pemberdayaan yang seolah-olah mereka ingin memberdayakan perempuan, tapi endingnya hanya mengubah list dalam bentuk yang berbeda gitu. Jadi kayak misal, oke nih, kamu dibilang perempuan berdaya kalau bekerja di luar rumah, misal gitu. Kalau kamu aktif di publik, kalau kamu pegang nih, padahal akhirnya karena dipaksakan perempuan malah mendapatkan beban ganda. Seperti contoh ya, dia harus bekerja di rumah, harus mengurus rumah, tapi juga mengurus pekerjaan di luar gitu. Artinya mengejar suatu status lah intinya ya kan. Nah, itu yang sebenarnya pemberdayaan semu bagi saya. Jadi yang dimaksud pemberdayaan itu adalah perempuan bisa produktif, bagaimana perempuan bisa mengeksplorasi potensinya tanpa terikat pada standar apapun dan mengesampingkan rasa nyamannya. Jadi kalau misalkan saya mau belajar, ya sudah, belajar aja. Nggak perlu kamu itu harus didikte untuk menjadi suatu profesi yang tidak kamu inginkan gitu. Kan menjadi ibu pun, istri yang baik pun, sebenarnya itu adalah suatu pencapaian bagi perempuan begitu. Nggak harus kamu jadi perempuan karir. Itu bagi perspektif saya gitu. Artinya perempuan berdaya ini adalah perempuan yang melakukan apa yang ingin dia lakukan senyaman-nyaman mungkin ya gitu, tanpa ada standarisasi yang harus dia capai atau tanpa ada stigma yang harus mendorong dia untuk melakukan itu. Itulah yang bisa mungkin tangkap dari pernyataan kalian ini untuk di awal ini. Nah, kira-kira kalian melihat perempuan hari ini, ada nggak perubahan yang secara signifikan 10 tahun 10 tahun yang lalu ini? Ada nggak perubahan yang kalian lihat dari kondisi perempuan ini? Apakah perubahannya itu mungkin perubahan ke arah stagnan, atau justru dia perubahan memang ada perubahan yang maju secara signifikan gitu? Nah, gimana kalian? Oke, kalau kita ngomongin tentang bagaimana perkembangan perempuan, tentu selama 10 tahun belakangan ini sudah mengalami perubahan yang signifikan, begitu ya. Dari satu cara revolusi pemikiran dan juga revolusi gerakan. Jadi kita tidak menafikan hal tersebut. Nah, jadi saya mengapresiasi karena apa? Karena dari itu tidak lain juga merupakan impact gerakan perempuan yang bersatu padu untuk satu tujuan yang sama. Itu memberikan ruang aman dan juga ruang nyaman bagi perempuan. Jadi sampai sekarang sudah seperti itu. Hanya saja kemajuan berpikir tersebut spektrum pemikiran yang agaknya kurang diterima beberapa orang yang masih menggunakan pemikiran status quo atau lebih ke contoh lah begitu kan. Contohnya ya mungkin di Madura ya masih belum terbiasa dengan perempuan yang pemikiran meledak-ledak, dengan pemikiran yang frontal gitu kan, masih belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau secara bagaimana revolusi gerakan dan pemikiran perempuan 10 tahun belakangan ini sudah luar biasa sekali gitu kan, apalagi kalau kita lihat di Indonesia gitu kan, itu kita sudah melihat kebebasan berekspresi perempuan ya, cuman mungkin beberapa daerah praktiknya belum berhasil secara sempurna. Ini ada beberapa daerah yang memang masih
masih memperlakukan perempuan tidak sebagaimana mestinya, dan itu perlu kita evaluasi kembali dan perlu kita usahakan begitu agar gimana seluruh perempuan di Indonesia ini dapat mendapatkan perlakuan yang sama gitu, yang setara lah gitu. Tadi kalian mengatakan bahwa hadirnya kemajuan berpikir bagi perempuan dan peranan perempuan di panggung publik ini ada satu ketakutan, ya, ketakutan entah itu kaum laki-laki ataukah masih pemikiran kolot, ketakutan terhadap adanya kemajuan itu terhadap perempuan. Nah, kira-kira kacamata kalian melihat hal itu, hadirnya ketakutan itu kenapa gitu, coba? Sebenarnya kenapa ketakutan itu ada? Karena ada beberapa pihak yang nyaman dengan dunia patriarki dan juga pembagian kelas manusia. Jadi ada beberapa, kita nggak bisa menafikan ya. Mungkin Kak Hamka sendiri bagi laki-laki mungkin ada nggak posisi nyaman dalam budaya patriarki di mana kita lebih memposisikan laki-laki sebagai gender yang mendominasi pada pengambilan keputusan, kebijakan ataupun hak-hak yang lebih istimewa lah daripada perempuan begitu. Entah dalam sanksi sosial juga, bagaimana sih masyarakat melihat antara gender laki-laki dan gender perempuan dalam kebebasan berekspresi gitu kan. Nah, kita nggak bisa mengukir itu. Nah, makanya ketakutan itu muncul karena apa? Karena ada beberapa pihak yang ketika diuntungkan begitu kan. Nah, kalau misalkan digeser nih sifatnya setara antara laki-laki dan perempuan, dia merasa tidak diuntungkan lagi. Makanya ketakutan itu muncul. Jadi sebenarnya kalau dalam insting politik etis itu dalam insting persaingan gitu kan. Ini bukan hanya tentang gender antara laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana seseorang mempertahankan wilayah otoritasnya, wilayah kuasanya gitu. Emang ada sih yang mau kalau misalkan ada di puncak tiba-tiba dia digeser oleh saingannya, apalagi jika pesaingnya adalah perempuan gitu. Maka mereka akan menganggap itu sebagai suatu ancaman gitu. Ya, menarik. Artinya ketika kaum perempuan mulai terjun di panggung publik dan ada beberapa pihak yang merasa terancam, itu berarti dia hanya ingin budaya patriarki itu masih tetap terjaga ya. Menarik. Nah, apakah semua norma yang ada berarti bukan satu upaya untuk mengekang perempuan atau tidak berdayakan perempuan begitu? Ya, karena kan begini, beberapa orang petisi misal nih ya, berkerudung berkerudung bagi perempuan kan, pembatasan hak terhadap perempuan. Kenapa? Dalam beberapa pemikiran feminis mereka mengatakan bahwa my body my choice, jadi kebebasan perempuan mau berkerudung atau enggak. Nah, kita nggak bisa menyalahkan perspektif mereka karena kan feminis banyak spektrumnya ya kan. Kalau bagi salah satu feminis mengatakan ini hak saya nih pakai kerudung, hak saya untuk pakai pakaian seperti apapun, ya itu hak mereka untuk mengatakan seperti itu gitu kan. Dan kita itu sebagai bagian dari bagaimana perempuan menemukan ruang aman, ruang nyamannya. Cuman karena saya di muslimah, maka saya berhak untuk memilih prinsip dengan ya beberapa feminis mungkin muslimah menghormati hak mereka, akan tapi saya tetap memegang terhadap keyakinan tersebut begitu. Jadi tergantung kita bagaimana dan juga mencerna dari setiap pengetahuan yang kita dapat dari orang dan juga ya dari gitu. Artinya ini tergantung identitas apa yang ingin ditampilkan oleh perempuan ini gitu ya. Apakah dia menjadi identitas perempuan liberalis ataukah perempuan muslimah. Nah, dengan catatan dia melakukan semua hal itu senyaman yang mungkinnya ya gitu. Itu aja sih barometer yang mungkin ya. Dia melakukan sesuatu senyamannya ya. Tidak ada paksaan, tidak ada seperti itu. Nah, menurut kalian seberapa besar peran pendidikan dalam hal memberdayakan perempuan gitu? Sangat besar gitu ya Kak. Makanya rasanya saya sebal, mungkin kesal dengan orang yang mengatakan kuliah itu
4 tahun dengan gaya itu hanya mencari titik gitu kan ya. Dan sebenarnya sangat salah karena itu cara kita pada sesuatu itu merepresentasikan melihat sesuatu tersebut sebenarnya. Kalau kamu melihat sebagai tempat jasa dan output, maka kamu akan melihat ya bangku kampus adalah produksi jasa gitu kan. Tapi kalau kamu melihat bahwa ya adalah tempat untuk membuka pemikiran dan mencari ilmu baru, maka kamu akan melihat juga kampus sebagai tempat belajar gitu. Nah itu makanya saya bilang sangat penting pendidikan untuk membuka kerangka berpikir bagi perempuan. Cuman yang perlu digarisbawahi, pendidikan dan pengetahuan itu tidak hanya didapat di bangku kuliah ataupun lembaga formal. Kita duduk di forum diskusi, apa sih ini saya diskusi malam ini dengan itu kan adalah proses mentransfer ilmu pengetahuan begitu. Dalam gerakan feminis liberal gelombang pertama memang yang pertama kali diperjuangkan adalah hak pendidikan dan hak politik. Karena tanpa pemikiran kita rasanya nihil ya untuk membuat suatu progresif apa sih pembaharuan pemikiran. Nah, kan ada tuh narasi yang beredar ya, percuma perempuan kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya dia di dapur sumur itu. Nah, artinya gini, perempuan yang notabene yang memiliki peran ibu, sehingga ketika dia berkeluarga ujungnya di situ, nah sehingga ada stigma itu menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Nah, kira-kira kalian seberapa penting pendidikan bagi perempuan? Iya sangat penting. Cuman yang diskursus di sini adalah ketakutan insecure dari laki-laki ketika perempuan maskulin. Kan sebenarnya ya yang perlu digarisbawahi, maskulin itu bukanlah suatu sifat yang harus dimiliki laki-laki. Perempuan harus feminim, enggak. Maskulin itu kan sebenarnya bentukannya. Bagaimana misal seorang perempuan harus tegas di suatu misal atau suatu situasi, dan bagaimana dia harus lemah lembut dalam satu situasi. Nah, ketika perempuan sudah mulai tegas menggunakan logikanya, dia mulai frontal juga, dia bisa jadi mengejar pendidikannya dan mengesampingkan hal-hal yang berbau dengan atau hal-hal yang berbau feminis maksudnya. Nah, banyak kali laki-laki mungkin yang insecure gitu kan, menganggap bahwasannya perempuan yang terlalu pintar itu akan menjadi ancaman. Kenapa? Karena di kita budayanya masih seperti begitu Kak. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah kemandirian ekonomi bagi seorang perempuan itu salah satu bentuk dia dikatakan berdaya, perempuan berdaya? Betul. Bagi saya ada dua standar paling penting bagi perempuan ya, secara finansial dan mandiri secara pemikiran. Mandiri secara finansial akan membuat perempuan bebas dalam konotasi negatif gitu ya Kak ya. Mereka bebas untuk eksplorasi potensinya. Mandiri secara pemikiran membuat perempuan untuk bebas bagaimana mengekspresikan pemikirannya tanpa dibayangi, didalangi oleh siapapun begitu. Hanya kemandirian ekonomi itu adalah suatu hal yang penting. Nah, namun yang perlu diketahui, mandiri ekonomi itu kan bukan hanya kita pegang uang banyak, nggak seperti itu kan. Bagaimana kita memanajerial uang dan memastikan bahwa kita mendapatkan uang dengan cara yang benar. Makanya saya mungkin agak gimana ya ketika dengar misal Ani independent woman misal kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena dia orang benar, tapi dia membranding dirinya sebagai orang yang edukatif misal ya, dia membranding sebagai seorang independent woman gitu, tapi tetap aja ada embel-embel Ani. Karena apa? Cara mendapatkan uangnya itu tidak sesuai dengan hakikat dia sebagai seorang role model perempuan gitu. Makanya mandiri ekonomi itu adalah gimana kita manajerial keuangan, kita punya uang, dan juga kita juga memastikan bahwa perputaran uang kita dengan cara yang benar gitu. Jadi sangat penting gitu Kak.
Oke, intinya kemandirian ekonomi bagi seorang perempuan itu penting ya. Setidaknya banyak kasus-kasus hari ini dalam rumah tangga misalnya perempuan dimanipulasi karena ketergantungan ekonomi pada laki-lakinya, suaminya. Dan itu yang menjadi pemicu juga, sehingga kenapa perempuan juga harus memang bisa mandiri secara ekonomi. Nah, menurut kalian, apakah di dunia kerja saat ini bagi perempuan itu diberikan ruang yang setara gitu? Iya, bisa dikatakan ya, sudah diusahakan untuk mendapatkan ruang yang setara begitu ya. Nah, cuman kan ada beberapa hak misal yang masih diusahakan oleh gerakan perempuan. Contohnya misal berapa para buruh itu meminta kenaikan upah yang sama terhadap perempuan, atau cuti hamil bagi perempuan, cuti menstruasi, cuti ayah gitu kan, untuk menemani istrinya yang lahiran adalah perempuan yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung terhadap dia. Kan sebenarnya gini ya Kak, kenapa akhirnya perempuan itu banyak yang tidak mau anak gitu kan ya, karena minim prestasi terhadap sosok ibu dan sosok istri. Artinya kita kebanyakan bahwa melahirkan, kan, menyusui, mengandung itu ditutupan nih gitu, jadi nggak perlu dia. Makanya ada perempuan yang merasa udahlah ngapain punya anak gitu kan, toh kehidupan setelah menikah dan setelah punya anak baik dari ya hanya dibalik. Coba aja kita ciptakan ruang yang lebih apresiatif terhadap ibu, terhadap istri yang sudah membesarkan anak, melayani suami gitu kan, pasti cara pandang terhadap pernikahan tidak akan semenakutkan itu. Karena kan pernikahannya nggak salah sebenarnya, yang salah itu ada bagaimana dua orang ini menjadi. Cuman kalau karena ya begitulah. Oke, menarik. Artinya sudah ada kesetaraan ya di dunia kerja bagi perempuan dan laki-laki. Sisa bagaimana hal-hal istimewa yang mana dimiliki oleh perempuan itu dia diperjuangkan ya itu. Oke, menarik. Nah, menurut kalian bagaimana peran media saat ini itu dalam membentuk perspektif perempuan berdaya? Wah, peran yang maksudnya sangat ya berkembang, berperan aktif. Bagaimana media dengan mudah sekali sudut pandang begitu kan, orang bisa punya kesimpulan A tapi di zaman lain dia bisa punya kesimpulan B, maka sangat penting. Makanya hari ini saya selalu tekankan kepada teman-teman, hari ini sosial media bukan lagi tempat untuk menampilkan diri kita. Contoh ya, dulu kan orang sosial media itu contoh main Facebook ya kan, bikin status itu untuk update soal diri kita. Misalnya nih ulang tahun saya nih lagi di rumah teman misal. Tapi hari ini sosial media adalah tempat untuk menampilkan citra terbaik dari diri kita. Jadi apa yang kita tampilkan ke sosial media adalah apa yang ingin orang lain lihat tentang kita. Bukan lagi apa yang kita tampilkan ke sosial media adalah diri kita yang sebenarnya. Enggak, itu udah berubah persepsinya gitu Kak. Makanya perlu untuk menampilkan suatu branding yang paling baik. Bukan kita pencitraan atau kamuflase, tapi dalam rangka untuk membentuk trust kepada publik bahwa saya loh seperti ini gitu kan. Makanya hari ini Instagram, banyak sekali orang yang paham peluang itu menggunakan platform-platform digital itu untuk membranding dirinya. Nggak cuma ikut tren-tren TikTok atau tren-tren goyang gitu kan ya. Cuman dibarengi dengan kita membuat suatu konten yang viral tapi edukasinya gitu. Karena memang sangat pesat platform digital itu. Bahkan ya kan Kak, hari ini pemuda itu bisa 5-6 jam mereka scroll atau pegang HP gitu kan ya, daripada bersosial. Dan hari ini
Contoh Kak Hamka, orang Sulawesi Selatan, nggak perlu ke Madura untuk ketemu sama saya, untuk memberikan kesimpulan tentang bagaimana saya itu sebenarnya. Tinggal di scroll aja postingan saya. Oh, ternyata Ali itu suka pemerhati apa sih isu perempuan. Di scroll lagi, oh ya ternyata orang ini suka public speaking, misalnya gitu. Itu adalah power dari sosial media dan juga personal branding gitu. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana cara ideal gitu dalam hal menjadi user media sosial? Kalau misalnya kalian ya, di TikTok kan banyak yang rela perempuan-perempuan ya rela menampilkan kecantikan tubuhnya untuk dapat komersil gitu ya. Perempuan rela di platform itu misalnya melawan prinsip-prinsip nilai atau nilai yang ada demi cuang itu gitu ya kalian. Nah, kira-kira menurut kalian di tengah kebebasan informasi yang ada, di tengah kebebasan ekspresi yang ada, tips bagi perempuan gitu supaya dia tidak terjebak atau tetap dia bisa menjadi perempuan yang sebagaimana perempuan berdaya sesuai dengan jati dirinya gitu. Oke, jadi kan sebenarnya ada dua perspektif. Pertama, kebebasan berekspresi tidak bisa membatasi orang dalam mengekspresikan apa yang memang dia ingin bagikan dalam konten. Reaksi netizen, reaksi komentar itu tergantung apa yang kita tampilkan gitu. Jadi kita untuk melarang dari laki-laki untuk komen negatif. Misal ya, kalau kita konten yang kita tampilkan, misal pakai baju ngetat, pamer lekuk tubuh gitu kan, kita nggak bisa tuh melarang jari orang untuk itu, kecuali mau tutup komentar gitu. Dan kalaupun tutup komentar, kita nggak bisa membatasi opini orang lain untuk berpikiran buruk kepada kita. Kalau konten gitu, karena yang misal non Islam kan ya berdalih siapa Islam sudah melarang perempuan untuk pamer lekuk tubuh gitu kan, yang mantap gitu. Dan untuk teman-teman yang misal konsepnya adalah muslimah pemberdayaan gitu kan, contoh Kohat nah, jadi konten-konten di Pargoy daripada konten edukasi, tambahkan muslimah berupa misalnya. Nah kalau teman-teman non Islam ya itu adalah kita sih, itu kita nggak bisa nih melarang jadi orang untuk komentar jahat atau merayu-rayu ke kita kalau misalkan konten yang kita tampilkan adalah seperti itu. Kalau misalnya kita menampilkan konten edukasi, ya pasti komentarnya akan sesuai dengan konten yang kita paham. Jadi berbijak kan ya, karena di sosial media itu nggak mungkin sebetulnya malam hari ini untuk ngomong kan gitu ya. Misal jeduk-jeduk. Nah, menarik tadi nih kalian. Artinya adalah perempuan hari ini dia sangat penting menentukan identitas dirinya dulu ya. Karena kita sering menemukan perempuan yang disidentitas, disorientasi gitu. Dia nggak tahu identitasnya apa gitu. Maka penting bagi perempuan sebelum terjadi di dunia publik dan menggunakan sosial media, dia harus menentukan identitas apa gitu yang mau ditampilkan gitu ya. Betul. Menarik. Oke, kalian sendiri dalam pengalaman kalian, apakah perempuan hari ini lebih banyak diperdayakan atau justru diperdaya oleh sistem menurut kalian?